biasanya begitu ya. Orang mau konseling itu biasanya itu pengen cari solusi gitu ya. Pengen cari solusi. Nah, pertanyaan ini mungkin menjadi satu pertanyaan kunci di kita kalau kita melakukan konseling donor darah gitu. Apakah kita akan memberikan solusi bagi para pendonor yang terkena ternotifikasi reaktif IMLTD gitu. Ketika mereka datang dan berkonsultasi sama kita, apakah kita bisa memberikan solusi atas masalah mereka? Gitu. Ya, ini challenging juga. Atau kita bisa memberikan informasi ya, bahwa informasi ini loh masalahnya, ini loh prosedur yang kami berikan, ini loh hasil yang sudah kami dapatkan, dan setelah itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah A, B, C. Gitu. Sedangkan mungkin itu bukan solusi ya, bukan merupakan solusi langsung, tetapi bisa menjadi sebuah penerang dari masalah yang dia miliki. Karena sejatinya orang yang datang untuk konseling itu biasanya mengalami kebingungan ya. Betul nggak? Setuju nggak? Dia bingung atas masalah yang dia hadapi gitu. Nah, kebingungan itu adanya di ranah kognitif. Kognitif itu memang self ya, kalau di psikologi itu masuk ke bagian self yang kemudian bisa diberikan bantuan ketika dia berbicara dengan perspektif yang berbeda dengan orang lain atau orang yang lebih pakar. Oke, kita akan langsung masuk ke kontennya si konseling donor darah, dan saya terima kasih kepada Mbak Nurjanah yang sudah membuat survei cepat ya, bahwa di sini ternyata sebagian besar, boleh dikata 80% dari Bapak Ibu peserta RPL ini bekerja di UDD ya. Artinya pasti sudah tahu ya bahwa salah satu layanan yang bisa kita berikan pada pendonor atau calon pendonor adalah konseling donor darah. Lalu ada juga yang Bapak Ibu yang bekerja di BDRS, mungkin tidak terkait langsung dengan layanan UDD, tetapi nggak apa-apa, siapa tahu salah satu keluarga yang membutuhkan darah, itu mereka mengalami kebingungan. Kadang-kadang kan gitu ya, datang ke BDRS, mereka mengalami kebingungan. Ini darah saya bagaimana? Saya mendapatkannya kemana gitu. Nah, di konseling itu ternyata tidak selalu yang kemudian khusus harus seperti konseling psikologi ya, harus berdua dan harus di ruangan gitu. Dengan mereka bertanya dan kita menjawab, memberikan penjelasan, memberikan pencerahan. Kalau di blood donor counseling itu sudah dikategorikan konseling donor darah. Sesimpel itu. Contohnya, ada calon pendonor yang pertama kali mau donor, bertanya syarat donor pada saat seleksi donor gitu ya. Ternyata itu juga merupakan salah satu jenis konseling donor darah. Kalau di guideline WHO. Oke, saya izin share screen. Ya, sudah kelihatan ya yang terbaca di screen. Sudah, Bu. Judulnya tentang ruang lingkup dan pelaku konseling donor. Sebenarnya saya sudah upload 4 file ya, tetapi saya rasa yang lain sudah bisa dibaca, dan ini saya lebih menekankan tentang ruang lingkup dan pelaku dari konseling donor. Di sini nanti tujuannya adalah memahami ruang lingkup konseling donor itu seperti apa, lalu kemudian siapakah pelaku dari konseling donor, dan apa manfaat dari konseling donor, dan tahapan dari konseling donor itu sendiri. Untuk materi ini saya mengambil referensi yang pertama dari Blood Donor Counseling dari WHO,
yang dikeluarkan dan dipublik dan dicetak oleh International Federation Red Cross dan Red Crescent di IFRC. Jadi ada panduan ya, guideline dari blood donor counseling. Tentu saja ini namanya panduan. Panduan itu idealis ya sifatnya ya. Pengen yang standar, yang sempurna. Nah, pada kenyataannya saya meyakini di lapangan itu tidak semudah yang diharuskan gitu. Nah, di sini nanti akan terlihat saya sudah membuat yang Google Form tugas beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu pelaksanaan dari konseling donor. Jadi apakah apakah standar-standar itu semuanya sama atau tidak, itu nanti akan terjawab ketika Bapak Ibu menjawab Google Form tugas yang sudah saya upload di Google Classroom. Nah, tapi sebagai sebuah referensi, saya mengambil untuk materi hari ini sebagai sumber rujukan. Lalu yang kedua adalah buku saya sendiri yang baru saja terbit bulan November kalau nggak salah di 2022. Saya membuat buku tentang layanan konseling pradonasi darah yang berbasis online menggunakan aplikasi Sahabat UDD Save Life. Ini salah satu inovasi yang kemarin saya masuk ke dalam tim Kedereka yang dibiayai oleh LLDikti, di mana kami mengembangkan sebuah aplikasi Sahabat UDD Save Life di PMI Kota Semarang, dan salah satu luarannya itu menghasilkan sebuah buku. Nah, ini bukunya nanti saya akan share, Bapak Ibu bisa baca, ada PDF-nya dan bisa dibaca dan diakses secara online. Di link ini ya, saya sharekan di chatroom aja. Nah, silakan di chatroom sudah saya share link buku dan di situ bisa diakses untuk PDF untuk bacaan. Baik, sebagai pengantar bahwa donor darah itu adalah sebuah layanan di bidang kesehatan yang sangat mulia. Di satu sisi ada orang yang mau donor darah dengan sukarela, dia mau disakiti dirinya ya, diambil organ tubuhnya darah, kemudian darah itu diolah lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu satu sisi bahwa ada kegiatan mulia dalam pengambilan darah. Tapi di sisi lain bahwa diharapkan orang yang mau donor itu adalah orang yang sehat. Diharapkan orang yang mau donor itu adalah orang yang sehat, dan kebanyakan orang yang mendonor itu menganggap dirinya sehat, ya. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa pendonor yang tidak cocok untuk mendonorkan darah karena ada resiko potensial yang membahayakan atau memperburuk kesehatan kalau mereka memberikan darahnya kepada orang lain. Kita bilang ada IMLTD ya, infeksi menular melalui transfusi darah. Padahal tadinya dia nggak tahu, pokoknya saya mau bantu orang, saya mau diambil berapa liter, tapi ternyata darahnya itu nggak cocok gitu. Nah, UTD, kita memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada baik calon pendonor maupun pelayanan darah gitu. Kita harus memberikan pelayanan prima ya kepada para pendonor yang sudah mau memberikan secara ikhlas organ tubuhnya, tetapi kita juga memberikan jaminan kualitas bahwa darah yang dimasukkan kepada resipien itu memang darah yang sehat gitu. Nah, untuk bisa menjembatani kebutuhan ya kualitas darah dan keamanan darah ini, konseling donor adalah salah satu pelayanan yang harus, jadi di sini catatannya adalah harus diberikan UTD kepada pendonornya. Kata-kata harus ini berarti artinya konseling donor ini bersifat wajib dilakukan sebagai salah satu layanan di
UDD. Gitu. Nah, itu tadi sebagai pengantar. Nah, lalu kemudian kita tadi sudah sedikit mengingat definisi dari konseling, bahwa konseling itu adalah sebuah aktivitas yang rahasia yang diberikan oleh konselor kepada konseli gitu ya, untuk membicarakan sesuatu gitu ya tadi, atau mencari solusi atau memberikan informasi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan konseling donor itu adalah dialog rahasia antara donor pendonor dan konselor terlatih tentang masalah yang berkaitan dengan kesehatan donor dan proses donasi. Ya, jadi catatan di sini ada orang yang mau mengkonsultasi, mau berkonsultasi, dia bisa calon donor, dia bisa pendonor, dan juga orang yang berfungsi sebagai konselor. Dan di sini konselor itu catatannya adalah terlatih tentang masalah yang berkaitan dengan kesehatan donor dan proses donasi. Nah, tujuan utamanya dalam konseling donor itu mempromosikan gaya hidup sehat dan memberikan kontribusi penting bagi kesehatan individu dan masyarakat. Ya. Jadi bukan kaitannya kalau di sekolahan itu berarti konselingnya konseling pendidikan ya. Kalau di masyarakat umum itu konseling psikologi. Nah, kalau ini konseling kesehatan. Baik, menurut WHO guideline, ruang lingkup konseling dalam alur pelayanan darah itu yang pertama ada di fase sebelum donor. Jadi sebelum donor juga ternyata ada konseling donor. Di manakah pelaksanaan dari konseling pradonasi? Itu yang pertama adalah di tahapan seleksi donor. Nah, ini yang biasanya secara umum itu jarang dipahami. Yang dipahami biasanya namanya konseling donor itu pasca donasi ya, yang ketika kita memberikan surat kepada pendonor yang reaktif gitu ya, memberikan notifikasi donor gitu. Nah, di sini ternyata di tahapan seleksi donor itu kita sudah melakukan konseling donor. Nah, di sini siapa saja yang diberikan konseling pradonasi itu bagi mereka yang ditangguhkan sementara atau permanen, atau artinya begini, pada saat seleksi itu kan ada yang lolos untuk donor, ada yang tidak lolos donor. Nah, konseling pradonasinya itu diberikan pada mereka yang gagal berdonor. Artinya ditangguhkan, baik dia ditangguhkan sementara atau permanen. Nah, ini konselingnya adalah kita memberikan alasan kenapa sih ditangguhkan, kemudian memberikan masukan untuk bisa mempertahankan gaya hidup sehat. Terus kemudian kalau memang ada penangguhannya itu diberikan secara permanen, berarti diberikan saran untuk pengujian lebih lanjut, bagaimana perawatan, bagaimana dukungan yang sesuai. Nah, penting bagi kita untuk bisa mengkomunikasikan kepada para pendonor yang ditangguhkan sementara gitu. Kenapa? Karena ditolak itu nggak enak ya. Ditolak itu nggak enak, di-reject itu nggak enak. Padahal kita udah pengen bantu orang, tapi kenapa ditolak gitu. Nah, bagi sebagian orang mungkin itu adalah hal yang normal. Oke lah, sekarang ditolak, mungkin besok aku bisa datang lagi. Tapi bagi yang lain, ditolak itu bisa membekas, bisa menjadi suatu yang traumatis gitu. Nah, efek traumatis ini yang dihindari agar si pendonor ini, si calon pendonor ini mau kembali lagi lain waktu untuk bisa berdonor gitu, memutuskan. Dan juga bagi yang memang ditolak secara permanen karena dia sudah ketahuan dia darahnya memang tidak bisa didonorkan, itu memberikan edukasi agar dia bersedia untuk tidak donor gitu. Nah, masalahnya di sini kan pencatatan donor atau SIM UDD kan belum terkoneksi secara otomatis ya. Betul nggak, Bapak Ibu? Jadi satu UDD ke UDD yang lain gitu. Datanya tersinkron nggak? Terkoneksi nggak? Belum semuanya, Bu. Belum ya, belum. Jadi ada kasus, jadi ada orang yang memang pengen donor itu cuma pengen tes, aku ini
HIV apa enggak sih gitu ya. Aku ini beneran punya penyakit sifilis apa enggak sih. Tes screening yang murah ya, yang gratis itu kan ke donor darah gitu. Nah, dia tahu itu, terus kemudian dia memanfaatkan. Dia pindah dari satu UDD, dites ternyata negatif. Dia pengen coba lagi di UDD yang lain. Siapa tahu di UDD yang lain itu hasilnya, yang tadi misalkan positif, dia coba lagi di UDD yang lain. Siapa tahu hasilnya bisa berubah gitu. Kan ada orang yang pengen seperti itu. Dan ini berbahaya sekali karena data tadi belum tersinkron. Nah, inilah bagaimana kita membuat konseling pradonasi itu untuk bisa memberikan edukasi kepada para pendonor yang ditangguhkan, baik itu sementara ataupun permanen. Oke. Itu lalu yang kedua, konseling saat donasi gitu ya. Tadi ada yang menyebutkan konseling aja 2, yaitu pra dan pasca. Ternyata pada saat donasi itu ada konselingnya loh. Kapan? Yaitu pada saat plebotomi. Pada saat pengambilan darah itu pun kita melakukan dialog rahasia antara petugas dengan pendonor. Meskipun plebotomi itu maksimal berapa menit sih durasinya? Kira-kira ya, sekali plebotomi, sekali pengambilan darah. Kalau paling lama 10-15 menit, Bu. Paling lama 10-15 menit gitu. Ternyata kita melakukan sebuah percakapan rahasia ya, yang terkategorikan dengan sebagai konseling donor darah gitu. Nah, di sini contohnya adalah kita berkomunikasi dengan pendonor yang mendonorkan darah, biasanya kepada pendonor darah langka ya. Nah, di sini kan kadang-kadang kita diharapkan bisa memberikan ucapan terima kasih atau penghargaan kepada mereka agar mereka mau lagi datang kembali pada saat dipanggil ulang gitu. Atau tidak hanya kepada pendonor darah langka ya, ada orang yang pada saat plebotomi itu menunjukkan perilaku yang ketakutan ya, grogi gitu ya. Kekhawatiran, terutama bagi mereka yang punya fobia jarum suntik misalkan. Nah, itu kan kita bisa membaca ya dari bahasa nonverbal mereka bahwa orang ini lagi ketakutan. Nah, di situ petugas bisa memberikan sebuah penguatan emosi agar misalkan mencoba Bapak, keluarga Bapak di mana? Pertanyaan yang sederhana atau apa agar mengalihkan emosi ketakutan tadi, kekhawatiran tadi menjadi hal yang biasa atau menjadi emosi positif. Di ini ya, dalam waktu yang begitu singkat ternyata kita melakukan konseling donor darah. Berarti ini tempatnya, lokasinya juga nggak di ruangan yang tertutup banget ya, di ruangan pengambilan darah gitu. Cuman definisi bicara rahasia itu ternyata tidak dibatasi oleh ruang gitu, harus memang ruangan tertutup gitu. Nah, ternyata tidak. Tapi ada juga yang memang membutuhkan ruangan khusus, ruangan tertutup. Contohnya yaitu pada saat di konseling pasca donasi. Nah, di sini adalah pelaksanaan pelayanan konseling yang sangat penting, yaitu di tahapan pemeriksaan serologi dan IMLTD. Nah, biasanya kan setelah ini ada hasil reaktif, dan itu kan biasanya ada pemanggilan pasca donasi ya. Di UDD Bapak Ibu seperti itu enggak? Notifikasi donor. Berarti dilakukan ya, dilakukan. Nah, ini wajib dilakukan, wajib dikontrol, dan wajib dicatat proses pemanggilannya, proses pelaksanaannya, proses evaluasinya, apakah ada feedback positif atau negatif dari para pendonor reaktif ini. Itu kalau kita mau proses
CPOB itu layanan ini harus tercatat ya, harus tercatat, dilakukan dengan baik gitu. Nah, kalau konseling ini memang definisi rahasianya itu harus memastikan memang ruangannya tersendiri ya, karena ada hal-hal yang terkait kerahasiaan dan privacy donor yang harus kita jaga. Ya. Di sini dibutuhkan konselor-konselor terlatih agar bisa memberikan informasi yang benar, ya, tidak menyesatkan. Karena ini terkait dengan pembelian tentang hasil reaktif IMLTD. Dan fokusnya adalah mengurangi emosi negatif. Jadi kalau pada saat donor, konselingnya itu fokusnya untuk meningkatkan emosi positif. Nah, kalau di pasca donasi itu untuk mengurangi emosi negatif. Orang yang datang untuk melakukan konseling pasca donasi biasanya emosinya negatif. Contohnya apa? Marah gitu ya. Dia nggak yakin bahwa hasilnya itu benar. Betul nggak? Marah gitu ya. Bingung. Sedih gitu ya. Sedih. Lalu apalagi? Tidak percaya. Nah, itu tuh jenis-jenis emosi negatif yang kemudian harus dihadapi oleh si konselor tersebut. Nah, ini bagaimana cara si konselor itu terlatih sehingga dia bisa memberikan respon yang tepat ketika ada orang yang menunjukkan hal-hal yang emosi negatif tadi. Oke. Ini terlihat jelas nggak ya gambarnya? Terlihat jelas nggak di screen Bapak Ibu? Kecil, Bu. Kecil. Kecil, Bu. Oke. Jadi ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Jadi ini tahapan konseling donor darah. Tahap pertama adalah ketika kita masuk ke dalam fase pre-donation information. Ini fase donor konseling pradonasi yang di proses seleksi tadi. Di sini kan pada saat seleksi itu kan ada yang lolos untuk donor, ada yang tidak. Nah, lolos donor itu atau yang mundur untuk tidak donor itu bisa dia mundur karena sendiri, misalkan saya nggak jadi saya takut gitu. Atau ketika dia nanya sebenarnya syarat donor apa? Syarat donor adalah sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan dalam waktu tertentu misalkan. Ternyata dia saya sedang minum obat tertentu. Akhirnya dia mundur. Nah, itu dialog yang sederhana tadi itu juga merupakan bentuk konseling pradonasi. Nah, di sini pre-donation counseling itu diberikan tools-nya atau instrumennya itu ada donor questionnaire atau questionnaire donor. Ada juga donor interview yang biasanya dilakukan oleh petugas seleksi ya. Lalu kemudian asesmen kesehatan dan inform consent. Nah, ini adalah instrumen atau tools konseling pradonasi gitu. Jadi pertanyaan sederhana tanya jawab itu nggak cuma sekedar sebagai sebuah bagian dari seleksi, tetapi dalam kacamata konseling donor ini adalah konseling pradonasi. Gitu. Nah, disinilah kemudian bisa muncul orang yang mundur atau dimundurkan atau ditolak gitu ya. Nah, kalau ditolak, konseling itu berfungsi agar rasa penolakannya itu nggak pedih banget. Gitu. Udah dia nggak lolos syarat donor, udah gitu si petugasnya juga masam gitu ya. Itu tuh biasanya bisa berdampak buruk gitu. Bisa jadi dia nggak mau datang lagi atau trauma. Oke, lanjut. Setelah itu kan masuk ke stage 3 atau tahap 3, counseling during blood donation, yaitu counseling pada saat donasi. Nah, ini juga
ini phlebotomi ya. Di sini ada post donation confidential unit exclusion. Jadi ada juga mungkin bisa ditemukan ada fakta-fakta rahasia ya. Si pendonor nggak sengaja dia bercerita tentang hal-hal pribadi. Nah ini nih perlu juga dijaga kerahasiaannya, confidentiality-nya. Nah setelah phlebotomi masuk ke blood screening for TTI, serologi dan IMLTD, ada yang non-reaktif. Kalau non-reaktif maka post donation counseling-nya itu kan hasilnya negatif, maka tetap dia diteruskan sebagai darahnya dipakai dan dia nanti tetap dicatat sebagai pendonor darah di UTD. Nah, bagi yang reaktif ya, yang reaktif dari hasil pemeriksaan serologi dan IMLTD kan ada proses konfirmasi 1-2 tahap itulah ya. Lalu kalau memang hasilnya tetap negatif, maka masuk ke notifikasi donor. Nah, disinilah post donation counseling itu, di mana konseling ini dilakukan kepada para pendonor yang dinyatakan reaktif untuk penyakit yang menular melalui transfusi darah. Nah, di sini kalau di dalam guideline itu di sini diteruskan pada layanan treatment, care, and support masuk ke institusi pelayanan kesehatan. Nah, di sini kalau di pelayanan darah di Indonesia biasanya terpisah, tergantung UDD-nya. Ada yang UDD besar itu ada yang memberikan care, support, treatment kepada para pendonor reaktif itu dalam layanan di UDD-nya, tetapi ada yang tidak. Contoh di Semarang itu salah satu yang UDD besar, treatment, care, and support untuk pendonor itu diberikan pada pendonor darah biasa yang memang dia sehat ya. Nah itu misalkan dia diberikan pelayanan kesehatan karena di sini punya klinik PMI gitu. Tetapi yang khusus pelayanan care and support untuk para pendonor yang reaktif, sejauh ini saya belum tahu secara pasti ada UTD yang memberikan itu. Biasanya diberikan informasi bahwa untuk bisa melanjutkan pemeriksaan agar tadi kan masih screening ya, agar bisa masuk sebagai salah satu hasil diagnosa masuk ke pelayanan kesehatan yang lain di luar UDD. Misalnya begitu. Jadi putus di sini. Oke, baik. Nah, siapa saja pelaku konseling donor? Kalau terkait orangnya, yang membutuhkan konseling donor itu ada 7 paling tidak. Pertama adalah pendonor pemula yang belum pernah mendonorkan atau yang di usia remaja, atau yang kedua calon pendonor yang tidak memenuhi kriteria seleksi. Ini tadi memberikan komunikasi penguatan biar kalau ditolak itu nggak sakit banget gitu ya. Lalu kemudian orang dengan kondisi tertentu, HB rendah dan sebagainya, atau orang yang mau mendonor hanya karena ingin cek penyakit tertentu seperti HIV, sifilis gitu dan sebagainya, penyakit-penyakit yang menular melalui darah. Nah, selanjutnya orang yang butuh konseling yang 5, orang yang punya pengalaman tidak nyaman pada saat donasi sebelumnya gitu ya. Jadi ketika pada saat donor dia udah lolos screening, pada saat mau pengambilan darah dia cerita, saya kemarin tuh sakit banget sampai hematom. Nah itu tuh udah jadi alarm ya, jadi warning bahwa ini orang yang butuh di konseling pada saat pengambilan darah mungkin dilakukan dengan hati-hati gitu atau dengan nyaman gitu agar dia tidak mengalami lagi pengalaman tidak menyenangkan seperti sebelumnya. Lalu orang yang dalam donasi sebelumnya sudah diinfokan agar darah mereka tidak donorkan kembali agar nggak datang lagi mendonor tapi dia donor lagi. Nah ini orang yang perlu diberikan konseling.
Atau yang terakhir adalah orang dengan jenis darah langka atau orang yang hasil pemeriksaan MLTD-nya itu positif, itu yang tadi dinotifikasi. Nah, siapa saja yang bisa melakukan atau berfungsi sebagai konselor dalam pelayanan darah? Yang pasti yang pertama dia adalah staf UDD. Yang kedua dia juga bisa staf bank darah. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa staf di bank darah juga memberikan informasi rahasia atau memberikan informasi penting yang terkait dengan pelayanan darah. Jadi melakukan konseling donor juga. Lalu kepala UTD sudah pasti. Nah, petugas medis, petugas seleksi donor itu juga dia pelaku konseling darah. Nah, staf P2 D2S yang memberikan pelayanan kepada donor. Kalau di sini ini sesuai dengan guideline WHO ya. Di sini itu menunjuk pada peran atau job desk, bukan menunjuk pada latar belakang. Tapi ada juga UDD yang pokoknya konselor darah itu dokter. Bisa juga gitu kalau memang SDM-nya memenuhi. Tapi kalaupun tidak, orang-orang yang di bidang ini tuh bisa. Dan tentu saja ditambah dengan pelatihan konseling donor darah. Gitu. Nah, ini terkait manfaat dilaksanakan konseling donor, terkait dengan tahapannya. Jadi konseling pada saat sebelum donasi itu manfaatnya adalah diagnosis dini dan pengobatan kondisi seperti anemia, kelainan darah, dan infeksi. Jadi ini kan tadi tujuan dilakukan konseling donor itu agar memastikan orang yang datang mau berdonor itu memang orang yang sehat. Nah, konseling pradonasi ini itu salah satunya adalah ini tadi mendiagnosa orang-orang yang memang tidak sehat dalam tanda kutip, yang tidak memenuhi persyaratan donor. Dan yang kedua meningkatkan persepsi donor tentang UTD. Saat donasi, manfaatnya adalah yang pertama, mengurangi reaksi donor yang merugikan. Jadi ketika orang mengalami pengambilan darah tetapi nggak nyaman gitu ya, sakit gitu atau ebotomi gitu, hematom gitu kan, tidak nyaman buat dia, itu pengalaman yang traumatis. Atau yang kedua, orang yang khawatir, ketakutan pada saat diambil darah itu dia biasanya tegang. Konseling donor itu kan membuat orang itu bisa merasa lebih nyaman, ya, lebih rileks, nggak usah tegang, nggak usah takut, sehingga lebih lancar diambilnya. Lalu manfaatnya adalah mendorong donor untuk merekomendasikan donor darah kepada teman dan keluarga, jadi ngajak kepada lain keluarganya untuk donor juga, terus meningkatkan peluang donor untuk kembali berdonor darah dan memperbesar kemungkinan perubahan dari donor pengganti ke donor darah sukarela. Jadi donor darah yang aman itu 100% donor darah sukarela. Jadi yang bagus, yang memang dari banyak penelitian, darah yang aman itu didapatkan dari donor darah sukarela, bukan didapatkan dari donor darah pengganti. Nah, pada saat sesudah konseling yang dilakukan pasca donasi itu yang manfaatnya adalah mencegah penularan infeksi lebih lanjut dan berkontribusi pada penanganan epidemi dan mengurangi beban penyakit pada sistem kesehatan nasional. Ya. Jadi ini juga penting, makanya ini satu hal yang sangat urgent untuk bisa mengedukasi orang-orang yang reaktif MLTD untuk bisa tidak berdonor, karena tentu saja itu hal yang sangat membahayakan. Di mana saja sih konseling itu dilakukan? Konseling itu dilakukan bisa di markas PMI, bisa di unit donor darah rumah sakit UTD, maupun di mobile unit ya, jadi di sekolah-sekolah, di instansi, dan kira-kira di mana lagi kira-kira konseling donor itu dilakukan kalau dari tahapan yang tadi?
Kira-kira di mana lagi konseling itu dilakukan? Di ruang pengambilan darah bisa nggak? Di ruang plebotomi bisa nggak? Di ruangan plebotomi, pengambilan darah kira-kira bisa nggak dilakukan konseling donor? Bisa, Bu. Bisa, Bu, tapi bukannya sudah masuk di unit donor darah itu, Bu? Bukan. Oh iya, bisa. Itu masuk ke unit donor darah. Oke, terima kasih. Berarti benar ya, mengkonfirmasi ya. Nah, di unit donor darah itu ternyata konselingnya tidak hanya dilakukan di ruang konseling. Karena kan biasanya persepsinya kita konseling donor darah itu hanya pasca donasi. Nah, di sini itu mencoba membenarkan, memberikan informasi bahwa konseling donor darah itu juga di pra, pada saat dan pasca donasi. Jadi di pra itu bisa aja di ruang kita mobile unit di sekolah-sekolah, di ruang kelas atau apa, ketika orang mau bertanya itu bisa dilakukan oleh konseling donor juga. Nah, sedikit wrap up, komunikasi dalam konseling itu berbeda dengan komunikasi secara komunikasi yang lain. Jadi yang berbeda adalah pesan yang diberikan itu biasanya tertentu. Bisa bertanya tentang donor darah, bisa mempertanyakan hasil gitu ya, itu pesannya. Tetapi prosesnya sama. Prosesnya kalau komunikasi itu kan proses menyampaikan pesan oleh komunikan kepada komunikator gitu, melalui channel dan ada feedback. Itu komunikasi. Nah, di konseling ini pelakunya itu ada dua pihak. Yang pertama itu disebut sebagai konselor atau petugasnya yang melakukan konseling, yang satu sebagai konseli. Nah, kalau tadi dibilang prosesnya wawancara itu bisa jadi tanya jawab, tetapi bisa juga tidak hanya sekedar bertanya dan menjawab, bisa juga menanggapi, bisa menggali informasi ya, mempertanyakan kembali atau mengklarifikasi gitu. Jadi kalau wawancara itu kan satu pihak ya yang bertanya, satunya menjawab. Tetapi dalam konseling ini bisa dua arah gitu. Bisa menanggapi juga, bisa menggali informasi, bisa juga mengklarifikasi. Oke. Nah, di sini bentuk komunikasinya yang terjadi itu komunikasi dua arah dalam konseling. Oke, prinsip-prinsipnya menentukan tujuan konseling, pahami isi pesan yang disampaikan. Memahami ini penting. Biasanya di pelatihan konseling donor itu materi pelatihannya itu difokuskan pada isi pesan ya. Contoh isi pesannya apa? Itu biasanya kalau yang saya tahu di UTDP itu kalau ada pelatihan konseling donor itu materi yang diberikan itu tentang penyakit-penyakit IMLTD. Biasanya tentang proses-proses serologi atau tentang bagaimana menentukan pendonor itu reaktif atau tidak. Lalu memastikan ini reaktif palsu atau tidak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang biasanya ditanyakan atau dipertanyakan oleh donor yang reaktif. Nah, itu si konselor itu harus benar-benar memahami prosesnya yang dilakukan. Kalau dia tidak memahami, diharapkan dia tidak berfungsi sebagai konselor donor, terutama kalau di pasca donasi, karena itu sangat penting sekali kompetensi dari si konselor terkait dia itu menguasai pesan, menguasai informasi yang ditanyakan. Lalu pada saat konseling itu prinsipnya adalah menyamakan persepsi. Ada pendonor yang reaktif itu bertanya ke UDD, dia itu mungkin bisa beranggapan atau berpersepsi bahwa kalau saya negatif, saya positif, berarti saya harus mendapatkan pengobatan dari UDD juga gitu ya. Atau
apakah kalau saya dinyatakan positif oleh UDD artinya saya memang sudah positif HIV? Nah, ini kan ada persepsi yang berbeda. Nah, konseling itu tujuannya adalah menyamakan persepsi agar terjadi kesamaan pengertian dari apa yang dibicarakan. Lalu tentu saja komunikasi efektif, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Lalu menggunakan alat bantu atau media sesuai kebutuhan, contohnya misalkan surat pemanggilan, buklet, atau kemudian alur, bagan, kayak gitu, untuk bisa menjelaskan pada pendonor dan memberikan informasi secukupnya. Secukupnya itu artinya tidak berlebihan, nggak kurang, tidak lebih gitu ya. Dan sesuai situasi dan keadaan si penerima pesan. Orang yang dalam kondisi kalut, orang yang dalam kondisi bingung, itu membutuhkan informasi yang benar dan cukup. Ketidakbenaran informasi itu akan menambah kebingungan, menambah perasaan negatif yang kemudian kasihan ya pada si pendonor tersebut. Jadi dibutuhkan juga kedewasaan dari si konselor dalam memberikan informasi yang tepat, yang cukup pada pendonor yang reaktif. Nah, feedback ini juga penting, yang secukupnya ya, feedback dari pendonor agar apa? Agar bisa memastikan bahwa informasi yang diterima itu sudah benar, sehingga bisa dikatakan efektif pada saat pelaksanaan konseling. Oke. Ada bedanya antara konseling donor dan konsultasi. Kalau konseling donor itu membantu klien dalam mengidentifikasi, menganalisis masalah, dan memberikan alternatif, sehingga si klien itu mampu menentukan keputusan, memecahkan, mengatasi masalahnya. Kalau konsultasi itu hanya sampai dia tahu masalahnya apa. Jadi ternyata untuk konseling donor nih khususnya yang reaktif itu ya, itu bisa sampai ke tahapan si pendonor itu tidak hanya sekedar tahu masalahnya, tetapi dia paham bagaimana selanjutnya. Jadi keluar dari ruangan konseling donor itu, untuk yang pendonor reaktif itu dia benar-benar memahami kondisinya dan dia betul-betul tahu bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan masalahnya tersebut. Oke, ini sedikit dalam konseling donor itu yang dilakukan biasanya pertama building rapport, terus kemudian meringankan ketakutan, meyakinkan donor yang cemas, meningkatkan emosi positif, lalu ada confidentiality dan privacy dan informed consent. Apa bedanya konfidensial, rahasia, dan privacy itu pribadi? Misalkan, apa bedanya antara konfidensial dan privacy kira-kira? Saya mau tanya, misalkan jumlah anak, ya, misalkan ya, jumlah anak itu konfidensial atau privacy? Kira-kira. Konfidensial kayaknya, Bu. Oke. Kalau menurut saya jumlah anak yang dipunyai itu privacy. Jadi urusan pribadi. Kalau konfidensial itu misalkan bahwa informasi darahnya donor, informasi reaktif itu rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Gitu. Tetapi kalau jumlah anak itu dia sebetulnya boleh diketahui oleh orang lain ya. Orang lain juga boleh tahu, nggak rahasia, tetapi itu adalah ranah pribadi, tidak perlu diumbar ke publik. Misalkan, satu lagi, misalkan preferensi seksual, gitu. Misalkan ya, preferensi seksual ini nih agak-agak
itu agak-agak jauh. Alamat rumah. Nah, alamat rumah itu konfidensial atau privacy? Alamat rumah. Privacy. Bu. Oh ya, konfidensial. Privacy. Bisa privacy, bisa konfidensial ya. Bisa privacy, bisa konfidensial. Oke. Lalu kan kalau notifikasi donor itu namanya ditutup ya, nggak pakai nama ya, pakai barcode ya. Nah, nama itu konfidensial atau privacy? Nama pendonor. Konfidensial. Nah, betul. Konfidensial. Di nama pendonor itu konfidensial. Nah, di dalam konseling donor itu kita tidak membedakan ini konfidensial atau privacy, tetapi kita menghormati dua-duanya. Ya konfidensial, ya privacy gitu. Kalau misalkan dalam pelaksanaan konseling itu kita konseling donor ya, ada pendonor reaktif yang datang sifilis gitu ya. Berhak nggak kita bertanya, Anda gay atau bukan? Itu boleh nggak bertanya? Boleh, Bu, Apakah tapi pada saat konseling, Bu. Oke, boleh pada saat konseling. Nah, menurut saya nih ya, dalam prinsip konseling donor itu adalah privacy. Itu adalah privacy pendonor gitu. Tugas kita sebagai konselor donor itu adalah memberikan informasi yang benar, yang cukup. Kita bukan berfungsi untuk memberikan solusi atau mengungkap masalah. Nah, jadi sebetulnya itu adalah privacy pendonor yang perlu kita hormati. Kecuali kalau dia bercerita. Nah, kalau dia bercerita tentang hal-hal privacy, kehidupan pribadinya, bercerita kepada kita, nah kita boleh dan kita wajib mendengarkan dan menjaga privasinya tersebut, tidak boleh keluar. Tapi kita tidak perlu probing, istilahnya tidak perlu menggali masalahnya sampai apakah Anda gay atau bagaimana kehidupan seksual Anda gitu. Kalau misalkan itu dikira misalkan berhubungan ya, relatif dengan pertanyaan dia, misalkan saya kenapa ya seperti ini. Nah, itu mungkin bisa karena ada pertanyaan dari dia kan. Kenapa saya sifilis gitu. Pak, menurut Bapak kenapa saya sifilis? Itu kan artinya dia bertanya ya. Nah, kalau dia bertanya memang jenis pertanyaan itu karena dia nggak tahu, dia pengen tahu. Nah, itu bisa kemudian diberikan edukasi terkait dengan itu dengan kalimat yang benar, misalkan penyakit sifilis terkait dengan perilaku berhubungan seksual gitu, secara umum. Jadi jenis pertanyaan yang kita berikan itu juga perlu menghormati kerahasiaan atau confidentiality dan privacy dari seseorang yang konseling. Nah, ketika konseling, salah satu keterampilan yang penting sekali adalah mendengar aktif. Nah, kita akan coba praktek mendengar aktif 5 menit saja. Nah, tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak terkait dengan ruang lingkup dan ini pelaksanaan konseling di donor darah? Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Cukup. Nah, kalau di slide selanjutnya ini sebetulnya praktek ya, bagaimana building rapport itu membangun kedekatan dengan pendonor dalam waktu 5 menit itu pendonor itu jadi percaya sama kita. Nah, ini bagus banget. Ini bisa dibaca. Kita tidak sempat ya praktek satu persatu. Saya pengen langsung ke praktek ke mendengar aktif aja.
Materinya sebetulnya sudah saya share juga di Google Classroom. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Proses mendengar aktif, secara singkat saja. Jadi proses mendengar aktif itu beda dengan mendengar. Jadi kalau proses mendengar aktif itu kita bedakan. Kalau mendengar aktif itu mendengarkan, itu nggak hanya sekedar proses kita menangkap suara masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, itu enggak. Tapi ini kalau itu namanya proses mendengar itu sensasi, tapi kalau mendengarkan itu lebih tahapannya. Tidak hanya proses sensasi, tapi juga persepsi, terus kemudian respon, feedback, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau pendengar yang baik itu terkait dengan telinga, pikiran, dan hati. Gitu. Makanya kemudian menjadi orang yang peka itu sulit ya. Banyak orang yang nggak peka, bahkan untuk pasangannya sendiri itu banyak. Kenapa? Nah, ini beberapa faktor yang membuat orang itu jadi peka atau menjadi pendengar aktif atau mendengarkan. Mendengarkan versus mendengar. Kalau mendengar atau hearing itu proses sensasi. Jadi proses masuknya stimulus, proses fisiologi yang terjadi ketika gelombang suara masuk sampai ke gendang telinga manusia. Gitu ya. Jadi ini proses fisiologi, proses fisik yang ada dalam tubuh, di dalam telinga kita. Tapi kalau mendengarkan, bahasa Inggrisnya listening, itu dia lebih kompleks. Dia mendengar, itu tadi proses fisiologi, plus dia berpikir, plus dia memilih, plus dia menginformasikan informasi, plus dia menerjemahkan informasi, plus dia merespon situasi dan mengingat. Gitu. Jadi kalau kita minta, misalkan orang lain peka terhadap kita atau mendengarkan secara aktif kita, ternyata yang dia lakukan itu kompleks, ada 6 hal. Berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar itu hanya satu tahap aja, tapi mendengarkan ternyata itu 6 hal. Makanya menjadi konselor yang tugasnya adalah mendengarkan, itu capeknya luar biasa sebenarnya. Ya. Ada orang yang bilang bahwa enak banget tuh psikolog, dia digaji banyak per jam gitu, dia hanya cuma mendengarkan dan cuma kasih feedback saja. Nah, jadi inilah kenapa proses mendengarkan itu adalah proses yang kompleks dan kadang-kadang itu capek karena melibatkan bagaimana dia itu memasukkan hati dan pikirannya. Capeknya si konselor itu kadang-kadang bisa sampai mempengaruhi dirinya. Jadi cerita orang yang konsultasi sama dia atau konseling sama dia itu sampai bisa mempengaruhi emosi dan bahkan kehidupannya. Kalau dia tidak mampu mengontrol bagaimana proses mendengarkan itu. Nah ya, ini jadi ada 6 proses tadi. Kalau di mendengar itu kita hanya melibatkan telinga, tapi menjadi pendengar yang baik itu sekaligus telinga plus hati plus pikiran. Nah, proses mendengarkan, kesadaran, penerimaan, seleksi dan organisasi, memaknai, menanggapi, dan mengingat. Nah, kesadaran. Proses kesadaran itu apa? Kesadaran itu benar-benar hadir dalam situasi yang ada. Jadi ada orang yang bercerita, itu kita mendengarkan dengan kesadaran. Cirinya apa? Cirinya itu kita nggak main HP, misalnya gitu. Contohnya kita perhatian penuh sama dia, terus kita memberikan bahasa nonverbal kita itu, misalkan kontak mata itu memang memperhatikan dia, sikap tubuhnya misalkan itu condong pada dia, tidak memunggungi gitu. Ada orang yang udah cerita aja tapi
dipunggungi itu sebetulnya mengurangi makna kesadaran, atau kemudian mengangguk gitu ya, merespon gitu dengan bahasa nonverbalnya. Ini ciri-ciri bahwa orang itu sadar ketika dikasih cerita. Yang kedua, proses fisiologinya gitu. Proses fisiologinya itu ada di tadi ya di pendengaran gitu. Nah, di sini ada yang proses gangguan, misalkan memang memiliki gangguan pendengaran atau kemudian lelah gitu ya. Lagi lelah, capek, itu cerita yang dimasukkan biasanya nggak bisa didengar dengan baik, atau tunarungu. Nah, ini di proses kedua. Kemudian ini hambatan mendengar bisa juga kebisingan, ya. Wanita dan laki-laki beda. Kalau wanita itu cenderung lebih detail. Kalau diceritain itu dia bisa nangkep hal-hal secara detail. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki itu enggak detail. Kalau diceritain biasanya dia cuma garis besarnya apa, intinya apa, udah. Yang lain biasanya enggak ditangkap. Itu terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal perbedaan gaya mendengar gitu. Jadi kalau cerita sama laki-laki langsung aja to the point, maunya apa, nggak usah detail-detail. Tapi kalau misalkan cerita sama perempuan itu bisa detail karena dia feedbacknya bagus. Nah, proses seleksi dan organisasi ini terkait dengan persepsi ya. Kita sudah mempelajari kemarin ketika sensasi masuk, persepsi itu mengelompokkan gitu. Mengelompokkan itu kita kemudian melihat bahwa dia itu ini adalah pendonor, atau ini adalah istri, ini adalah pekerja kayak gitu. Jadi mengelompokkan. Nah, ini setelah kita memilih informasi, kita memaknai. Memaknai itu artinya kita melihat berempati. Ini masuknya juga ke empati juga ya, memperspektifkan diri kita dengan masalah yang dimiliki oleh orang lain. Itu dia, kita kasih makna. Kita kasih makna itu biasanya disamain dengan diri kita. Nah, lalu tahapan selanjutnya dari mendengarkan adalah menanggapi. Nah, ini penting ya. Cirinya menanggapi itu sebetulnya nggak harus ditanggapi dengan kata-kata gitu. Tidak ditanggapi dengan solusi dari masalah, enggak. Bisa saja menanggapi itu dengan cara kontak mata, dengan mengangguk, dengan mempertanyakan ulang. Oh, jadi kamu tadi kamu bingung ya? Nah, itu tuh respon, itu tanggapan. Jadi pendengar yang baik itu akan memberikan respon nonverbal juga. Contohnya seperti anggukan atau senyuman atau mengernyitkan dahi. Itu juga tanggapan. Lalu yang paling penting dan itu sulit ya adalah mengingat. Jadi aspek terakhir dari proses mendengar adalah kemampuan mengingat dari apa yang sudah didengar gitu ya. Nah, ini sulit kalau kita lagi banyak masalah, kita lagi banyak urusan, kita lagi sibuk atau kita lagi capek. Proses mengingat apa yang didengar itu susah. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Di tahapan paling akhir dari mendengarkan adalah mengingat gitu. Jadi istri udah cerita panjang lebar setengah jam, ditanya terus gimana? Nah, itu tuh proses mengingat, merespon, menanggapi ini paling sulit gitu. Nah, oke ya. Baik. Nah, ini feedback. Feedback itu bisa dengan contohnya 4 hal. Kesegaran, feedback setelah pesan disampaikan, jadi segera. Kesegeraan, gitu. Jadi feedbacknya bisa langsung, atau feedbacknya berupa kejujuran. Feedbacknya sebetulnya saya kurang setuju dengan itu, atau saya setuju dengan kamu, atau sebenarnya saya nggak paham cara berpikirmu. Nah, itu tuh feedback jujur. Ada juga feedback kepatutan, sesuai dengan konteks komunikasi, patut atau tidak dalam konteks budaya gitu ya. Atau kejelasan, artinya misalkan
sepertinya itu hanya prasangkamu saja, persepsimu saja. Nah, ini adalah contoh-contoh feedback. Oke, sekarang kita coba praktek mendengar aktif ini dengan memberikan feedback yang tepat. Saya butuh 2 orang volunteer untuk bisa memberikan feedback yang tepat dari 2 kasus sederhana, laki-laki dan perempuan mungkin ya. Oke, siapa yang mau kira-kira sebelum saya share kasusnya? Latihan jadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Tugasnya nanti saya akan bacakan kasusnya, lalu kemudian Bapak Ibu memberikan feedback. Tadi yang terakhir itu dengan memberikan tanggapan. Ini kasusnya sederhana, tidak sulit, sehari-hari, nggak terkait dengan konseling donor. Ada yang mau nyoba? Oke. Siap ya. Pak Putu ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Siap ya. Aduh. Putu, jadi saya akan bercerita. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Orang tua saya ingin menjodohkan saya dengan anak sahabatnya. Sementara saya sudah punya pacar. Orang tua pacar saya juga mendesak saya menikah dengan anaknya. Silakan. Feedbacknya gimana Pak Putu? Kira-kira. Langsung saya tanggapi nih, Bu. Iya, silakan. Rumit ya. Oke. Kalau saya sebagai sahabat, Bu, Ibu udah tahu jawabannya. Ikuti kata hati aja. Oke. Rumit ya. Ya, Itu jujur ya, Iya, Bu. Responnya respon jujur berarti ini ya. Feedbacknya feedback jujur ya. Kalau kita yang memberikan saran, nanti kalau dilakukan, nanti di tengah jalan pernikahan ada masalah, nah kita ikut diseret-seret nanti. Jujur aja deh, Bu. Salahkan. Oke. Oke, Pak Putu, on off suara. Oke. Maaf, Bu. Oke, jadi responnya tadi sudah bagus ya, dengan segera ya, rumit ya, jawabannya ada di kamu. Nah itu kan sebenarnya feedback di konteks yang pertimbangan Pak Putu itu bisa benar, jadi tidak ada yang salah atau benar dalam kasus memberikan feedback. Tapi yang jelas Pak Putu sudah mencoba memahami ya, jadi proses memahami masalahnya, terus kemudian menghayati, mengkondisikan dengan diri sendiri, dan kemudian bahwa feedback itu tidak harus selalu dengan solusi yang langsung. Jadi ini bagus sekali. Terima kasih Pak Putu. Untuk kasus yang kedua, ada yang mau nyoba? Kasih pause. Untuk kasus yang kedua, ini kasus yang terakhir sebelum kita tutup. Marisa Dosi katanya mau, Bu. Kenapa? Mbak Marisa Dosi katanya mau. Mbak Marisa Dosi, mau nggak? Iya, Bu. Oke, kita coba ya. Bu. Dicoba, Bu. Dicoba kalau Kenapa? bisa, Bu. Ya, Bu. Siapa? Saya mencoba, Bu, sebisa saya. Oke. Oke ya, siap ya. Oke, suami saya perokok berat.
setiap kali saya memperingatkan untuk berhenti merokok, ia selalu membentak. Saya khawatir akan dirinya karena dia terus-menerus batuk. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai istrinya, saya menegur, memperingatkan kalau usianya tuh masih muda, masih masa depan tuh untuk berkeluarga tuh masih jauh, Bu. Jadi kalau bisa bukan berhenti tapi dikurangi. Nanti dari dikurangi kalau bisa sampai dia berhenti, Bu. Begitu. Tapi mau kita membujuknya tuh dengan perlahan-lahan, Bu. Begitu. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus buat Mbak Marisa dari. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi merubah sesuatu itu orang dewasa itu sulit banget ya. Mengubah perilakunya, baik perilaku buruk maupun perilaku positif gitu. Apalagi perilaku negatif yang sudah terbiasa, yang sudah jadi enak, nyaman, itu sulit banget. Saya mau nyoba lagi dong, satu lagi, tapi ini konteksnya bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai orang yang mendengarkan kasus ini, terus saya minta feedbacknya gitu. Nah, kira-kira di kasus ini siapa yang mau latihan memberikan feedback? Ini latihan praktek mendengarkan. Feedback. Tadi kan ada banyak feedback, terus kemudian prosesnya ada 6 juga. Kira-kira satu lagi boleh? Dari laki-laki mungkin, feedbacknya dari laki-laki pas banget mungkin. Jadi bapak-bapak nih, bapak-bapak, kira-kira ada yang mau ngasih feedback untuk kasus ini? Bapak-bapak udah nggak ada ya, udah perjalanan pulang ya. Ada ya selain bapak-bapak siapa deh, boleh dari ibu-ibu juga nggak apa-apa. Yang masih Mbak Fauziana boleh. Kira-kira dengan kasus ini feedbacknya gimana nih yang tepat? Feedbacknya, aduh bingung Bu. Oke. Tadi jenis feedback misalkan segera atau kemudian mengangguk kayak gitu. Misalkan dengan dikaitkan dengan budaya, misalkan kepantasan atau kejujuran kayak gitu. Seperti itu. Ya, jadi memang ternyata memberikan feedback dari satu masalah itu memang tidak mudah ya. Tetapi feedback itu tidak harus selalu dengan solusi. Begitu juga dengan konseling. Konseling itu yang apalagi konseling donor darah itu kita harus memahami tanggung jawab kita sebagai unit donor darah, terus kemudian batasan kita melakukan konseling itu sejauh apa. Nah, kita tidak melengkapi batasan dan tupoksi kita gitu. Ingat bahwa